وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik sidang jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, yang pertama tentu kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya, juga kenikmatan kesehatan, kekuatan, sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki ke rumah Allah ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW, sebagaimana sabda beliau, "Man shalla 'alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepada kita 10 kali. Sehingga kita dituntut agar senantiasa memperbanyak salam dan salawat kita kepada baginda Rasulullah sebagai bentuk balasan atas kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang telah ada pada diri kita, yang merupakan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Alhamdulillah, jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita tentu sangat bersyukur masih diberikan tambahan usia dan pinjaman umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian bisa menikmati, merasakan nikmat kehidupan di tahun 2023 ini. Satu kesyukuran yang luar biasa, di mana kita bisa merasakan bagaimana proses terjadinya perjalanan waktu, pergantian musim, pergantian tahun, itu merupakan bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Antara kita dengan alam semesta ini tidak bisa dipisahkan. Kalau kita adalah alam kecil dan alam semesta itu adalah alam besar, di mana kalau manusia ini sudah ditentukan usianya, umurnya, yang kalau umatnya baginda Rasulullah ya paling banter 65 tahun ya. Kalau lebih itu ada banyak bonus yang telah Allah berikan kepadanya. Kalau umur daripada alam semesta ini, kalau dari sisi ilmiahnya, usia alam semesta dari sejak terjadinya ledakan ya, Big Bang ada dalam Al-Quran juga, itu sudah sekitar 14 miliar tahun usia daripada alam semesta ini. Kalau bumi ini usianya sekitar 9 miliar tahun yang lalu sudah ada. Dan tergambar betapa ya, setiap sesuatu yang ditentukan kehidupannya pasti ada akhirnya. Bahwa setiap ajal itu pasti ada akhirnya, baik itu manusia maupun juga alam semesta. Kalau kiamat bagi manusia adalah kematiannya, artinya akhir daripada hidupnya adalah ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di tahun 2023 ini kita bersyukur masih bisa merasakan nikmat kehidupan di tahun ini. Kalau kemarin banyak orang yang memperingati pergantian tahun, sesungguhnya di balik pergantian tahun itu semestinya kita melakukan muhasabah, bukan bersukaria dan sebagainya. Karena sebenarnya ketika terjadi pergantian tahun, maka sejatinya umur kita pun juga sedang ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umur kita ditambahkan, maka sejatinya jatah umur kita pun juga semakin berkurang. Maka kita pun menyadari, mungkin ya ada sebuah pernyataan itu sudah saya baca di media sosial ya. Mungkin barangkali ada orang yang di malam tahun baru itu memperingati malam tahun baru, membakar kembang api, petasan, bakar ayam dan sebagainya. Mereka nggak sadar bahwa sesungguhnya di tahun itu bisa jadi barangkali Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan akhir daripada hidupnya di tahun itu, dan dia nggak sadar. Atau dalam kata lain, dia nggak sadar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan tanah kuburannya ya, untuk dia dimakamkan di tahun 2023. Sehingga dengan adanya pergantian tahun itu, semestinya yang ada pada diri kita bagi orang-orang yang beriman adalah menjadi media, menjadi ajang kepada kita untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala,
ini yang menjadi renungan kepada diri kita, masih belum jelas bagaimana dengan amal-amal soleh kita, bagaimana dengan bekal yang mau kita bawa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang ulama ya, Bishr bin Al-Harith rahimahullah. Beliau mengatakan, marartu bi rajulin min al-ubadi bil basrati wa huwa yabki fa qultu ma yubkika fa qala abki ala ma farrattu min umri wa ala yawmi madha min ajli lam yatabayyan fihi amali. Ini penjelasan daripada Bishr bin Al-Harith. Dia mengatakan, aku pernah melewati seorang ahli ibadah, seorang yang pekerjaannya itu diantaranya dia mengisi waktunya dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ahli ibadah di kota Basrah, jadi sebuah kota di Irak. Basrah dan Kufah, kota besar yang ada di Irak yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Ya, jadi dia melewati seorang ahli ibadah di kota Basrah dan dia waktu itu sedang menangis. Seorang ahli ibadah tapi sedang menangis. Maka Bishr Al-Harith ini bertanya kepada orang tersebut, apa yang membuat engkau menangis? Maka dia mengatakan, aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu, ajalku ternyata semakin dekat tetapi belum jelas juga amalku. Ya, ini menjadi perenungan kepada kita. Memasuki tahun 2023, umur kita bertambah, ajal kita berarti waktu kepada ajal semakin dekat dan kita belum tahu, belum bisa maksimal ya terhadap mempersiapkan bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di dalam kitab Mujalasah wa Jawahir al-Ilm. Sehingga dengan adanya pergantian tahun, harusnya kemudian itu menjadi perenungan kepada kita bahwa umur kita semakin terbatas, ajal semakin dekat, dan yang bisa menolong kita adalah amalan-amalan yang kita tinggalkan setelah kita nanti wafat. Dan itulah yang akan terus terasa manfaatnya sampai nanti kita merasakan yang namanya hari akhirat. Makanya kemudian misalnya dalam surah Al-Ghafir ya, dalam ayat yang cukup panjang dari ayat 79 itu dijelaskan bahwa para malaikat itu mendoakan, ya, bahwa para malaikat mendoakan orang-orang yang saleh di muka bumi ini. Nah, makanya bersyukurlah kita menjadi orang-orang yang berusaha mencatatkan diri sebagai orang-orang yang saleh. Nah, makanya juga doanya itu kan, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah berilah aku anak keturunan anak-anak yang saleh. Karena memang kesolehan itulah yang sesungguhnya yang paling utama yang harus kita dapatkan, baik diri kita maupun anak-anak kita, keturunan kita. Kesolehan, dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat. Dan Rasulullah itu membina para sahabat di awal itu bukan mengantar mereka mau harus jadi pengusaha, jadi orang yang hebat secara keduniaan gitu ya. Nah, mereka rata-rata ketika masuk Islam itu ya sudah backgroundnya sudah pengusaha, sudah orang-orang yang berprestasi dalam kehidupan dunianya. Nah, ketika mereka masuk Islam, yang terlihat dari para sahabat geblengannya Rasulullah waktu itu adalah kesolehannya, kesolehan yang betul-betul ditampakkan oleh mereka. Bagaimana kalau mereka ibadah, bagaimana kalau mereka sholat, bagaimana kalau mereka baca Quran. Sehingga kalau kita membaca sirah, membaca sejarah para sahabat itu yang tergambar bagaimana kesolehan mereka, bagaimana ibadah yang sungguh-sungguh pada diri mereka. Sampai-sampai dikatakan kalau kita lihat para sahabat di masa itu, seolah-olah mereka itu saking kuatnya ibadahnya, mereka seolah seperti kayaknya besok sudah mau mati gitu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran betapa ya ketika kita menyadari umur kita ini semakin berkurang, maka yang harus terus kita hadirkan di dalam diri kita adalah bagaimana kesolehan kita. Alhamdulillah juga dari yang lainnya tentang adanya sebuah hadis ya, jadi kalau kita membaca doa ya ketika kita tahiyat, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin, salam untuk kami dan juga hamba-hambamu, hamba-hamba Allah yang saleh. Ini kan ketika Rasulullah ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, di malam Isra dan Mi'raj ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa pengucapan salam ya kepada Rasulullah,
ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh gitu ya. Kemudian dijawab oleh baginda Rasulullah yang mengatakan assalamu alaina wa ala ibadis sholihin. Salam untuk mulia Allah dan salam juga keselamatan untuk bagi hamba-hambamu yang saleh. Maka dijelaskan dalam sebuah hadis tentang tasyahud ini dikatakan oleh baginda Rasulullah, fa innakum idza qultumuha asabat kullu abdin lillahi sholihin fis samai wal ardh. Jika kalian, kata Rasulullah, mengucapkan seperti itu dalam doa di tahiyat kita, maka doa tadi itu akan tertuju kepada setiap hamba-hamba Allah yang saleh, baik di langit maupun di bumi. Masya Allah. Jadi ketika kita berdoa seperti itu dalam tahiyat kita, bayangkan ada beberapa miliar umat Islam di muka bumi ini, kemudian dia berdoa dalam tahiyatnya, mendoakan kepada orang-orang yang saleh. Dan doa itu sampai kepada kita kalau kita mampu menjaga kesolehan kita. Ya, ini kenikmatan menjadi orang-orang yang saleh. Juga disebut dalam hadis oleh At-Tirmidzi dan juga Al-Hakim, di mana dikatakan, "Man arada an yahda bi hadzal salam alladhi yusallamuhu al-khalqa fi sholati falyakun 'abdan shalihan wa idza hurima hadzal fasl azim." Siapa yang ingin meraih ucapan salam yang diucapkan oleh setiap orang yang sedang sholat, maka jadilah hamba yang saleh. Jika tidak, maka karunia yang besar berupa doa selamat itu akan diharapkan menjadi peroleh. Ini ada dalam kitab Fathul Bari. Ya, sehingga kesolehan itu harus kita hadirkan dalam diri kita. Dan bentuk kesolehan itulah diantaranya dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam penjelasan yang mungkin pernah kami sampaikan juga di tempat ini, bahwa ketika kita menghayati pergantian tahun, maka akan terlahir kesadaran bahwa ternyata umur yang panjang itu tidak terlalu tidak terlalu ngaruh ya terhadap perjalanan kita. Jadi yang penting itu adalah bagaimana umur yang ada pada diri kita itu kita isi dengan kesolehan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana penjelasan Imam Abu Abbas Al-Mursi yang mengatakan awqatul abdi arba'atul la khamisalah. Sebenarnya umur seorang hamba itu tidak lebih dari empat saja, ya. 4 masa saja. Ya, yang pertama adalah an-nikmah, ketika dia mendapatkan nikmat maka dia bersyukur. Kemudian wal baliyah, ketika dia mendapat ujian cobaan maka dia bersabar. Kemudian wat ta'ah, ketika dia melakukan ketaatan dan meyakini bahwa ketaatan itu bukan hanya karena dirinya, tapi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat wal maksiyah, bahwa setiap orang itu juga dia bukan malaikat, dia bukan nabi, akan terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, maka yang dituntut kepadanya adalah bertaubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya bahwa itulah umur manusia. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan kalau mau dipikir-pikir, sesungguhnya waktu kita itu hanya ada 2 saja. Hari kita itu hanya ada 2 saja, kata beliau. Hari yang pertama adalah hari yang bersahabat dengan kita, yang dengannya kemudian kita harus bersyukur dengan hari-hari itu. Ya, situasi hari yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang di mana kita lapang, kemudian mudah segala urusan gitu ya, bersahabat dengan kita. Baik, maka kita harus bersyukur dengan hari itu, dengan kenikmatan hari itu. Yang kedua, apa kata beliau? Hari yang kedua, hari yang tidak bersahabat denganmu, di mana kita diuji dengan musibah, cobaan, ujian dan sebagainya. Hari yang tidak menyenangkan, bikin kita jengkel, marah-marah terus dalam satu hari dia, kemudian merasa tidak enak di hari itu, merasa galau ya, dan sebagainya. Maka dengan hari yang tidak bersahabat itu, yang tidak menyenangkan itu, maka kita itu betul-betul bersabar di dalam menjalaninya. Maka kata sebenarnya hari itu hanya ada 2 saja sebenarnya. Nah, ini gambaran betapa makanya di dalam masa-masa umur yang kita miliki itu, maka marilah kita berusaha mengisinya dengan kesolehan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiapkan fasilitas itu ya. Fasilitas kesolehan itu sudah disiapkan. Adanya masjid-masjid yang dibangun gitu ya, agar kita ketika mendengar suara azan itu terpanggil hati kita untuk menuju ke masjid. Jadi ini bentuk daripada kesolehan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita, maka hati kita terpanggil untuk menyambut seruan Allah Subhanahu
tentu itulah di antara fasilitas yang disediakan. Termasuk di antaranya adalah bagaimana disediakan fasilitas seperti ini yang sedang dibangun, maka kita juga di sana bisa berinfak, bersedekah, ya, memberikan menafkahkan harta yang kita miliki. Ya, dan dalam sebuah riwayat diceritakan ada di zaman Nabi Ibrahim, ada seorang anak muda yang Allah sudah kasih tahu bahwa dia ini umurnya hanya sekian saja gitu ya. Ya. Dan ketika sudah waktunya dia meninggal, waktunya orang kok belum meninggal kan dia. Maka kemudian beliau bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata anak muda ini baru saja bersedekah. Ya. Dia baru saja bersedekah dan sedekah itu yang membuat Allah Subhanahu wa taala menambah panjang umurnya. Ya. Jadi luar biasa. Kalau kita kemudian senang rajin bersedekah itu, Allah bisa berkenan menambah ya jatah umur kita di dunia ini. Ya, maka ada sebuah kisah yang di Jawa itu dikatakan kalau tidak salah ada seorang bapak yang usianya sudah 100 tahun lebih. Ya, sudah lebih dari 100 tahun umurnya itu. Bahasa mana dia? Ramai di media sosial itu. Ternyata apa yang membuat umurnya panjang? Setiap hari Jumat dia memberi makan kepada kurang lebih 100 orang. Karena dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang berkecukupan, ya, tapi dia punya amalan yang sudah berpuluhan tahun dia amalkan. Setiap hari Jumat dia memberi makan 100 orang. Masya Allah. Ini gambaran betapa beliau dalam rangka menjaga kesolehan. Alhamdulillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hal yang pertama ketika kita menyadari umur kita ini semakin berkurang, maka marilah kita berusaha menutupinya atau segera melengkapinya dengan menjaga diri dengan kesolehan-kesolehan itu. Maka kita berusaha sampai nanti di akhir hayat kita dalam situasi kesolehan, dalam situasi ketaatan, sehingga kita kembali kepada Allah SWT dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kesolehan sebagai kita yang orang tua, tentu itu akan berpengaruh kepada anak keturunan kita. Jadi solehnya orang tua itu biasanya akan menurut kepada anak-anaknya. Kebiasaan bapak dan ibu menjaga sholat itu pasti akan diikuti oleh anaknya. Kebiasaan bersedekah, kebiasaan membantu orang lain, kebiasaan berinfak, atau sikap-sikap kesolehan lainnya itu pasti akan ditiru oleh anak-anak kita. Makanya jangan sekedar kita berdoa Robbi habli minas sholihin, ya, minta anak yang soleh, tapi kita tidak mampu mengantarkan diri kita menjadi orang-orang yang soleh. Maka ini juga disebut dalam surah Al-Kahfi, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihan. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Sedang ayah mereka adalah seorang yang saleh. Orang tuanya adalah orang yang saleh. Ini kisah Nabi Khidir ya dengan Nabi Musa. Setelah bocor di perahu, bunuh orang ya. Yang ketiga adalah kerja bakti, membangun rumahnya anak yatim, karena di bawah tanah itu ada harta karun yang dipendam supaya terjaga. Ya karena apa? Jadi perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir itu agar menyelesaikan rumah anak yatim, karena ini di dalam tanah itu ada harta yang sangat banyak. Kemudian anak ini bapaknya itu adalah orang yang soleh, dan anak yatim ini juga adalah anak-anak yang soleh. Ya, sehingga dalam penjelasan Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, dia mengatakan ini menjadi dalil bahwa laki-laki yang soleh akan membuat keturunannya terjaga dan termasuk juga mendapatkan berkah dari kesolehan, dari ibadah yang dia lakukan pada keturunannya ketika di dunia dan juga sampai kepada di akhirat. Dan orang yang soleh ini akan memberikan syafaat kepada anak cucunya, kepada keturunannya tadi. Jadi penjelasan Imam Ibnu Katsir. Maka beliau tambahkan lagi, bahkan dia pun akan mengangkat derajat mereka hingga derajat yang tinggi di surga, karena anak-anak ini menjadi penyejuk mata baginya. Demikian juga halnya dengan apa yang dibicarakan dalam ayat lainnya, juga dalam hadis Nabi. Ya, jadi perkara kesolehan kita yang sudah kita bangun, yang kita jaga itu ternyata bisa bersifat generatif ya, bisa turun kepada anak-anak keturunan kita. Makanya ya kita berharap agar kemudian keluarga yang kita bangun itu adalah keluarga yang di dalamnya terbangun kesolehan. Apalagi ada perintah Allah Subhanahu wa taala, qu anfusakum wa ahlikum nar.
jagalah dirimu dan jagalah keluargamu, ahliku, ya, anak-anak, istri, kemudian keluarga terdekat, ya. Itu bisa kita antar menjadi orang-orang yang bisa lolos, ya, dari siksa api neraka. Alhamdulillah jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, setelah kita membangun kesolehan pada diri kita, kemudian kepada keluarga kita, anak-anak kita, maka itu ternyata belum cukup juga. Belum cukup seperti itu. Tidak hanya untuk sekedar kepada diri kita dan keluarga kita. Yang ketiga adalah ketika kita dalam situasi kehidupan di muka bumi ini, situasi sosial bermasyarakat, kita termasuk menjadi pelopor untuk kebaikan. Kita menjadi orang-orang yang terdepan dalam upaya-upaya kesolehan, upaya-upaya kebaikan. Ya, jadi kita lengkapi itu dengan menjadikan diri kita, memposisikan diri kita sebagai pelopor bagi kebaikan-kebaikan. Jadi sunnah hasanah, ya, menjadi ya, pengurus takmir, ya, kesejahteraan masjid, terlibat dalam kegiatan keagamaan di masyarakat, di kampung, terdapat dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang tentram, yang aman, yang dalamnya ada suasana yang religius, ya, suasana yang tidak mengurangi, menghilangkan yang namanya kemaksiatan, kemungkaran, ya, menjadikan masjid menjadi makmur dengan dengan acara-acara, dengan kegiatan-kegiatan yang bisa menghidupkan, ya, agama di sekitar masyarakat itu, ya, menjadi pelopor kebaikan. Dalam sebuah hadis, ya, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan fa'umila biha ba'dahu kana lahu ajruhu wa misla ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a." Barang siapa yang melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang yang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran yang semisal ganjaran orang yang mengikutinya, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang telah mereka peroleh. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan kebajikan, amal-amal soleh, gitu, ya, sunnah hasanah, kemudian itu diikuti oleh orang lain, ya, apalagi kita mengajak orang lain untuk bisa berbuat kebajikan, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang semisal dengan ganjaran orang yang mengikutinya. Bayangkan kalau ada banyak orang, ya, satu kampung yang ikut dengan kebiasaan amal soleh kita, dengan amalan-amalan yang kita ajarkan, maka kita pun mendapatkan faedah, ya, ganjaran yang semisal dengan yang sudah diamalkan oleh orang-orang yang kita ajak, gitu, ya, kita antar, gitu. Ini kenikmatan ketika kita mengajak orang untuk melakukan amal-amal soleh. Makanya kan ada satu kebiasaan, ya, para ulama itu ketika mereka punya amaliyah, ya, punya amalan-amalan itu kemudian diijazahkan, ya, diberikan kepada orang-orang yang siapa tahu dia juga mau mengamalkannya, diijazahkan. Dan itu ketika orang itu mau mengamalkannya, maka orang yang memberikan ijazah amaliyah itu akan mendapatkan bagian juga pahala dari amalan yang sudah dia ijazahkan itu. Maka kayak orang menikah, dia mobil itu, aku terima ijazah amalan ini, kan. Ini gambaran betapa amalan-amalan itu sungguh luar biasa faedahnya kepada diri kita ketika kita mampu mewariskan kepada orang lain. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan bahwa ilmu yang sifatnya laduni, ya, dalam Al-Quran itu ada dua. Ada ladunna ilmu laduni, ya, yang dimiliki oleh misalnya Nabi Khidir tadi itu, ladunna ilmu laduni. Yang kedua adalah ladunna zikra. Ya, ladunna zikra, bahwa ada amaliyah, ada zikir-zikir, ya, yang itu Allah langsung berikan kepada orang-orang tertentu. Ya, misalnya ada cerita dia seorang ulama didatangi, ya, misalnya ada yang menyuruh dia mengamalkan surah Al-Fatihah, ya, sebagai bacaan kesehariannya. Ada yang menyuruh dia, misalnya istrinya Nabi, ya, istrinya Nabi itu punya amal yang luar biasa. Dia berdoa itu setiap pagi dan sore, Subhanalladzi bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Itu kan juga ada zikr yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri itu agar diamalkan. Ada zikir-zikir amaliyah yang bisa menjadi amalan kita. Dan Nabi biasa seperti itu. Amalkan ini. Baca dalam setiap hari
Ini bentuk daripada bahwa ketika kita melakukan satu amal saleh yang sifatnya mungkin spiritual ya, dan itu diikuti, maka ini bisa menjadi ada feedback kepada kita. Belum lagi kalau pada amal-amal yang lainnya yang sifatnya amaliyah sosial ya, ya karena kita itu orang merasakan faedahnya, itu juga ada banyak manfaat yang bisa didapatkan kepada diri kita. Alhamdulillah. Nah itu yang ketiga ya, bagaimana gak cukup kepada kesolehan diri kita, juga bagaimana mengantarkan kesolehan anak-anak kita, kesolehan keluarga kita, tapi juga amalan ibadah kesolehan itu juga bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Yang keempat adalah adanya sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak-anak yang saleh. Ya, sebagaimana hadis Nabi dari Abu Hurairah yang sangat masyhur ya, "Idza mata insan inqata'a amaluhu illa min salasin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yang tafa'ahu bihi wa waladin shalihin yad'u lahu." Jika seorang itu wafat, meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Terputuslah amal-amal yang sudah dia perbuat ya, kan? Tidak mungkin dia sudah beramal soleh kan? Ya, makanya doa kita itu kan al-hayatan ziyadah min kulli khair, bahwa ya Allah, nikmat kehidupan ini menjadi ziyadah, menjadi tambahan bagi kebaikan-kebaikan pada diri saya dan pada orang lain ya. Ziyadah min kulli khair, sehingga seluruh hidup kita itu kita upayakan menjadi amal soleh. Karena setelah matinya kita itu sudah ada kesempatan untuk kita beramal saleh. Kemudian di ujung doanya itu mengatakan waj'alil mauta rahatan min kulli syarr, dan menjadikan kematian itu adalah rahatan yang memutus kita dari min kulli syarr, dari segala keburukan-keburukan. Ya. Makanya memang setelah kita mati itu nggak ada yang bisa kita bawa kembali kecuali 3 hal ini. Apa yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu bisa dalam bentuk rizki ya, mal ya, harta yang kita berikan dalam rangka membangun masjid misalnya, membangun tempat-tempat untuk pelayanan masyarakat yang bisa dirasakan manfaat bagi banyak orang gitu ya. Sedekah jariyah. Termasuk diantaranya ilmu juga. Itu juga adalah sedekah jariyah juga. Ya, jadi menjadi yang dirasakan lama kan ya. Nah, sebagaimana pernah kami sampaikan juga ya, bahwa selain ada sedekah jariyah, ada dosa jariyah. Ya, jadi yang pertama kali membawa berhala di depan Ka'bah itu, kata Rasulullah, aku melihat dia ya, namanya Amr bin Luhai ya. Aku melihat Amr bin Luhai bin Ka'bah bin Kirdin itu di neraka, menyeret khususnya di neraka. Karena apa? Karena dia membawa dosa jariyah di depan Ka'bah. Dialah yang pertama kali meletakkan berhala itu di depan Ka'bah dan diikuti oleh orang-orang gitu ya. Nah, makanya auzubillah kalau sampai gara-gara kita ada dosa jariyah. Yang kita lakukan adalah upayanya adalah bagaimana memberikan sedekah jariyah, yang sedekah itu bisa terus kita rasakan manfaatnya sampai akhir hayat kita. Makanya tergambar itu dalam beberapa hadis juga, ketika nanti kita sudah di alam barzakh, di alam kubur, ketika datang malaikat maut, ya, malaikat yang datang ingin menyiksa diri kita, itu langsung dibela oleh amal-amal soleh kita. Ada yang berjaga di kepala kita, berjaga di sisi kanan kita, kiri kita, di kaki kita. Jadi ketika mau disiksa dari atas, dijaga oleh amalan yang ada di kepalanya. Ketika mau dia dari tangan kanannya, dijaga juga oleh amal soleh dari sebelah kanannya. Terus sampai di kakinya, dijaga oleh amal-amal solehnya. Sehingga luar biasa, itulah yang kemudian dirasakan bagi orang-orang yang mampu menjaga kesolehannya ketika dia berada di dunia. Termasuk diantara adalah bacaan Quran, hafalan Quran yang dia miliki ketika berada di dunia, itu juga akan menjaga diri. Ya, semakin banyak kita baca Al-Quran, maka itu akan menjaga kelak diri kita kelak di alam barzakh. Masya Allah. Makanya para ulama ya, termasuk para sahabat itu luar biasa getolnya membaca Al-Quran. Ya. Sahabat Utsman bin Affan itu membaca Al-Quran 30 juz dalam satu malam. Ya. Dia sholat tahajudnya hanya satu rakaat saja witir, tapi membaca Al-Quran 10 seluruhnya 30 juz dalam satu malam. Masya Allah, luar biasa. Upaya untuk menghadirkan kesolehan yang dahsyat sekali dalam kehidupannya. Nah, ini sedekah jariyah. Jadi itu menjadi sesuatu yang akan dirasakan mengalir terus-menerus ya, kepada diri. Kalau sampai nanti di kelas sampai di hari akhirat. Jadi dia hidup di dunia hanya sebentar saja,
tapi sedekah jariah yang dia berikan itu terasakan manfaatnya sepanjang dia berada di alam barzakh sampai nanti di hari kiamat. Luar biasa manfaatnya sedekah jariah. Kemudian yang kedua adalah ilmu yang diambil manfaatnya, ya, ilmu yang pernah dia miliki kemudian terasakan manfaatnya oleh orang-orang di muka bumi. Termasuk dari itu adalah ilmu agama ya. Kalau yang sifatnya ilmu yang non agama ya, mungkin temuan-temuan yang dia berikan ya. Seperti Pak Habibie juga menemukan teori crack ya. Bagaimana pesawat agar tidak pecah. Itu dirasakan manfaatnya itu oleh seluruh umat manusia hari ini ya. Kalau ke Mas Alfa Edison juga yang menemukan ini berlaku ya. Ini luar biasa, seandainya beliau itu seorang muslim akan terasakan itu terus menjadi amal jariah yang terus dirasakan. Tapi pada Allah dia bukan seorang muslim maka terputus itu. Dia tidak bisa dirasakan kenikmatan karena imannya. Padahal itu adalah satu pencapaian yang luar biasa ya. Pahala yang luar biasa ketika dia mampu terbuka ini apa namanya listrik. Ini ilmu yang diambil manfaatnya oleh banyak orang termasuk ilmu agama. Yang terakhir adalah doa anak-anak kita yang saleh. Ya. Doa daripada keturunan kita yang saleh. Ya. Senantiasa aktif mendoakan kita ketika kita sudah di alam kubur. Ya, makanya ya, doa anak-anak ini ya, sampai kepada orang tuanya gitu ya. Doa yang dia kirimkan sampai kepada orang tuanya. Maka gambaran kesolehan seorang anak itu ketika dia terus berusaha menghadirkan doa ya, untuk orang tuanya. Makanya kemudian inilah yang dirasakan oleh orang-orang yang sudah wafat. Dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi rahimahullah beliau menceritakan dalam kitabnya itu doa-doa anak-anak yang soleh, yang kiriman-kiriman doa yang dari orang-orang itu datang dalam bentuk hidangan, datang dalam bentuk hidangan yang dibawakan kepada orang-orang di alam barzakh, sehingga membuat orang-orang yang di sebelah-sebelahnya itu merasa iri. Kok kamu di sebelah, kok kamu sering dapat kiriman, ya kok aku jarang gitu ya. Dia galau ini orang di sebelahnya karena kok dia kok sering dapat kiriman, karena ternyata dia punya anak yang saleh, punya keluarga yang saleh yang senantiasa mengirimkan doa kepada dirinya. Jadi datang seperti dalam bentuk hidangan itu. Ya, ketika dia sudah di alam barzakh. Makanya pentingnya kemudian ya, ketika kita sudah punya keturunan, maka kita upayakan mereka kita antar menjadi orang-orang yang saleh, orang yang menjaga ibadahnya, menjaga doanya. Karena itu dalam setiap doanya itu nanti juga akan kita merasakan itu imbasnya daripada doa yang mereka baca itu kepada diri kita sebagai orang tua kita. Jadi yang apa namanya yang keempat ya, bagaimana yang tidak terputus ya, setelah kita wafat adalah sedekah jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Makanya dituntut kepada kita agar berilmu ya, agar kemudian ilmu kita itu bisa dirasakan oleh orang yang banyak. Kemudian yang ketiga adalah doa daripada anak-anak kita yang saleh. Alhamdulillah jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima adalah berbagai amalan yang kemanfaatannya luas untuk umat. Itu juga bisa dirasakan terus manfaatnya oleh kepada kita. Ya, baik ketika masih hidup maupun juga ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Abu Hurairah juga di mana Rasulullah pernah bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman allamahu wa nasharahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan wa waratahu aw masjidan banahu aw baitan libnil sabil banahu aw naharan ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu min ba'di mautihi." Kata Rasulullah, sesungguhnya yang didapati oleh orang yang beriman dari amalan dan kebaikan yang dia lakukan setelah dia mati adalah yang pertama, ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan. Ilmu yang dia ajarkan dan dia sebarkan kepada orang-orang. Ya, sekarang ini kan luar biasa dalam dunia pengetahuan itu. Ketika kita belajar kuliah itu ada namanya riset-riset dan itu harus diterbitkan di jurnal-jurnal ilmiah ya. Jurnal yang semakin tinggi tingkatnya itu namanya jurnal Scopus ya. Kisah itu sudah semakin luas berarti penyebar luasannya. Artinya ilmu itu menyebar ke seluruh penjuru dunia ya. Nah, ini artinya ilmu yang dia miliki dan diajarkan dan juga disebarkan termasuk yang dari ilmu agama ya, dan sekarang itu kan luar biasa penyebarannya termasuk yang melalui media YouTube gitu ya. Itu kita bisa menyerap ilmu dari para
ulama dan para asatidzah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi sama anak yang saleh yang dia tinggalkan, anak-anak yang saleh yang dia tinggalkan. Ya, saya pernah menghadiri sebuah wafatnya keluarga ya di dalam negeri. Agak miris juga saya melihat itu ya. Jadi ini bapaknya wafat, ya, kemudian bapaknya orang yang rajin sholat ya, orang yang ahli ibadah. Tapi luar biasa. Padahal anaknya itu tidak bisa diantar menjadi anak yang terbiasa sholat. Tidak terbiasa beribadah, bahkan itu rumahnya itu banyak isi dijual, bahkan rumahnya itu digadaikan dan sebagainya. Luar biasa ujiannya kepada bapak ibu ya. Nah, ketika bapak ini wafat, kan saya hadir itu di situ untuk menjadi bagian yang sholat jenazah gitu. Yang saya miris sekali itu anaknya nggak ikut menyolati, anaknya nggak ikut menyolati dia. Sibuk dia kemudian menyiapkan uang untuk mengantongi dikatakan itu kata orang yang salah ya, tradisi ini ada suku tertentu yang tradisi itu dimasukkan luar biasa. Jadi dia nggak ikut sholat karena ya memang nggak terbiasa sholat di desa. Sampai ketika bapaknya meninggal dia nggak bisa menyolatkan. Masya Allah. Padahal yang luar biasa itu kalau dia bisa menjadi imamnya di situ di depan mensolati jenazah bapaknya itu lebih hebat sekali. Ini gambaran betapa pentingnya kita bisa menghadirkan anak yang soleh. Sampai nanti kepada mati kita pun bisa terasa kesolehan dalam itu. Nah, ini kata Rasulullah anak soleh yang dia tinggalkan. Kemudian yang ketiga, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Ya, mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Ternyata ada hadis yang menjelaskan tentang mushaf Al-Quran dan hadis Abu Hurairah. Ya, walaupun itu tidak menjadi kebiasaan zaman Nabi, Al-Quran itu dikumpulkan, dicatat dan jadi mushaf ya. Ternyata mushaf juga itu sudah disebut dalam hadis Nabi. Jadi ketika orang yang namanya Al-Quran itu kan ada masanya ya, dia lapuk, dia rusak ya, dia hancur ya. Makanya penting kepada kita untuk terus menghadirkan mushaf-mushaf yang baru di masjid. Itu menjadi pahala juga. Karena ketika mushaf yang kita wakafkan itu dibaca, maka kita bisa merasakan itu pahalanya juga yang memberikan mushaf itu. Ya, kita punya Al-Quran dan jumlah yang banyak, kemudian kita wakaf ke masjid, ke majelis Quran, dan itu dibaca, maka itu menjadi pahala kepada diri kita juga. Ya, mushaf Al-Quran. Ya, makanya kan ada banyak program gitu ya, program percetakan Al-Quran yang dalam rangka itu bisa menjadi amalan kita. Termasuk kan di Mekah Madinah gitu ya, itu kan rata-rata mushaf yang ada itu kan mushaf wakaf semua itu, daripada fungsi itu. Ya. Kemudian yang keempat, masjid yang dia bangun. Nah, ini juga bagian daripada amal jariah kita. Ya, misalnya ini kan sedang dibangun ya. Kita sisihkan dalam setiap bulan dari gaji kita, pendapatan kita, untuk kemudian bagaimana ini bisa terbangun. Tentu satu kebahagiaan yang luar biasa nanti ketika sudah jadi. Ini menjadi satu kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ini punya kontribusi, punya keterlibatan dengan terbangunnya di masjid. Jadi terasa nanti situ pahala juga akan terus mengalir pada diri kita sampai kita nanti setelah kita wafat, masjid yang dia bangun dengan sedekah yang kita berikan, sedekah jariah yang kita berikan. Ya, dalam sebuah pertemuan ya, dalam sebuah cerita itu, ketika para ulama itu berkumpul di Mesir ya, maka jadi perdebatan hangat. Yang mereka perdebatkan ketika baginda Rasulullah wafat, kemanakah air mandi yang dipakai dimandikan itu perginya? Ya, ketika dimandikan ya Rasulullah itu, kemanakah perginya air itu? Sehingga para ulama itu bingung, yang berdebat kemarin dia ada masalah seperti ini kan? Hanya salah seorang ulama yang hadis itu mimpi ketemu Rasulullah. Ya. Kemudian ketika itu ditemani salah seorang yang membawa tentera atau kancil. Ya. Ketika ditanya, ya Rasulullah, ketika engkau wafat, air yang dipakai memandikan jenazah engkau itu kemana perginya? Kemudian dia mengatakan, tanyakan kepada orang sebelah itu, membawa lampu. Maka dia menceritakan air itu sebagaimana hukum alamnya. Air itu kemudian naik ke langit, kemudian menyatu dengan air hujan. Ya, ketika dia turun ke bumi, di mana air itu jatuh di muka bumi ini, maka situ akan dibangun masjid. Ya, akan dibangun masjid, kata Rasulullah dalam mimpi. Jadi dari mimpi itu ternyata jawabannya adalah dari semua masjid-masjid yang dibangun itu
itulah jadi uap air daripada ketika beliau dimandikan dan jatuh ke bumi. Dan situ terbangun sebuah masjid. Ya, karena dengan masjid itulah ada tempat orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga luar biasa faedahnya ketika kita terlibat dalam upaya membangun masjid itu. Ya, makanya yang namanya proses lelang ya terus kita lakukan ya. Lelang misalnya marmer atau keramik gitu ya. Lelang berapa sak semen ya. Berapa mampunya berapa sak semen, mampunya berapa bak pasir ya, mampunya berapa bata itu kan bisa kita lelangkan dan itu orang bisa itu bisa terlibat dalam upaya-upaya sehingga bersama-sama membangun masjid dan bisa merasa bersama-sama daripada sedekah jariah. Kemudian kata beliau juga rumah bagi ibnu sabil musafir yang terputus perjalanan yang dia bangun. Jadi bukan hanya masjid, ketika dia bangun rumah itu dipakai bagi orang para musafir yang singgah di perjalanan, kemudian dia minat di situ gitu ya. Atau kalau dalam bahasa sekarang ada namanya rumah singgah, tempat anak-anak jalanan itu ya yang nggak punya rumah, orang yang nggak punya rumah, orang yang homeless bisa singgah di situ, untuk tidur di situ ya, beberapa malam dan keluar lagi. Nah, jadi rumah bagi ibnu sabil itu juga itu bisa menjadi pahala jariah yang bisa kita dapatkan setelah kita wafat. Kemudian sungai yang dia alirkan, ya, artinya ketika ada sesuatu yang bisa dibikin parit, dibikin sungai, bisa untuk menciptakan aliran air yang baik, itu juga bisa menjadi pahala jariah bagi dirinya. Sungai yang dia alirkan, sedekah yang dia keluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan ketika dia masih hidup. Jadi hal-hal yang kemudian kata beliau semua itu akan dikaitkan dengannya setelah dia nanti wafat, setelah dia mati. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah nomor 242. Dalam kitab dan Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dan ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, dihasankan oleh Al-Mundiri, dan Syu'al-Bani mengatakan ini adalah hadis yang hasan. Jadi luar biasa ini pahala-pahala yang bisa kita dapatkan ya, ilmu yang diajarkan, anak soleh yang kita tinggalkan, mushaf Al-Quran yang kita wariskan, masjid yang kita bantu untuk bisa terbangunnya, rumah bagi para ibnu sabil, sungai yang dialirkan, dan juga sedekah yang kita berikan selama kita masih hidup. Alhamdulillah, sehingga dengan demikian maka umur kita itu pasti akan meninggalkan bekas-bekas yang baik ya. Ada jejak-jejak kebaikan ketika kita masih hidup. Jadi ketika kita sudah wafat, orang mengenang, oh di sini ada jejak kebaikannya orang ini. Dia pernah begini, dia pernah begini dan sebagainya. Terasa itu jariahnya atau amal jariah yang dia beri ketika dia masih hidup. Jika sebagaimana yang disabdakan dari Abdullah bin Bushr, ada seorang Arab Badui bertanya kepada baginda Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Siapakah orang yang paling baik? Jadi ternyata orang yang paling baik bukan orang yang paling banyak mungkin sedekahnya, orang yang paling banyak amalnya dia. Kata beliau, yang paling baik adalah yang paling panjang umurnya dan yang paling baik pula amalnya. Ya, qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Ya, luar biasa. Kalau kita diberikan umur yang panjang, ya, kemudian kita diberikan kemampuan mengisi umur yang panjang itu dengan amal-amal saleh, maka kata Rasul itulah orang yang terbaik, itulah orang yang baik. Ya, sehingga kita harapkan itu juga bisa kita hadirkan pada diri kita ya, kita bersyukur kita masih bisa merasakan di tahun 2023 ini. Tambahan usia, tambahan umur, kita juga menyadari bahwa ada hal yang harus kita persiapkan, yang terus kita buat ya, yang menjadi amal-amal soleh kita, amal-amal ibadah kita ya. Sering kami sampaikan ya, bahwa masa kita di dunia ini hanya sementara, masa di alam kubur itu lama sekali ya. Tetapi yang sementara itu bisa menghasilkan sesuatu yang bisa menemani kita di alam barzah yang lama itu. Kemudian amal-amal soleh yang kita perbuat itulah yang menjadi bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu kan kita hanya bisa kita perbuat sebentar saja ketika berada di dunia. Tapi kemudian terasa faedahnya sampai nanti di hari kiamat, sampai nanti di hari kebangkitan, Malik Yaumiddin. Maka sesungguhnya ketika juga di proses pergantian tahun itu juga menguatkan keyakinan kita, iman kita terhadap hari kiamat. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ada surah khusus dia tentang hari kiamat. Ya.
Jadi ada 3 aspek keimanan yang terus kita perkuat. Keimanan kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhirat, hari kiamat, hari kebangkitan. Pergantian tahun itu menguatkan iman kita kepada hari kiamat, hari kebangkitan. Kita juga mengalami kiamat kecil, yakni kita mengalami kematian. Begitu pula dengan alam semesta ini, dan itu sudah hasil riset ilmiah mengatakan bahwa alam semesta ini akan berakhir. Jadi galaksi Bima Sakti ini akan berakhir karena manusia hari ini dengan teleskopnya dia, teleskop Hubble-nya itu bisa menyaksikan musnahnya galaksi yang lain di tempat yang lain yang jaraknya ribuan juta tahun cahaya dari bumi. Itu bisa disaksikan bagaimana galaksi bintang-bintang yang dulu ada itu hilang dari tempatnya, masuk yang namanya ke dalam satu tempat yang namanya black hole, namanya lubang hitam. Banyak masuk ke situ semua terpisah. Ini secara ilmiah seperti itu. Sehingga bukan hanya galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal saja ini yang kiamat, tapi sekarang ini sudah terjadi kiamat di galaksi-galaksi yang lain terhisap di black hole itu. Bahkan dunia dengan kecanggihan teknologi ya, seperti yang lalu ya, kalau tidak salah di Harvard itu berhasil memotret bagaimana citra gambar daripada black hole itu yang menghisap benda-benda alam yang masuk atau planet atau galaksi itu terhisap ke dalamnya. Nah, sehingga kemudian persoalan hari kiamat itu satu hal yang pasti terjadi pada alam semesta ini, sebagaimana kematian kita. Makanya iman kepada hari akhirat itu pasti kita kuatkan, tentu dengan memperbanyak amal-amal saleh kita. Karena ya kata Imam Hasan Al-Basri, dunia ini hanya perjalanan saja, dan itu belum berhenti. Berhentinya nanti di hari kiamat, di hari akhirat, entah dia berhentinya di neraka atau di surga. Nah, maka kita berusaha menyiapkan diri jangan sampai berhentinya kita jangan di neraka. Kita berharap berhentinya di surga, sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu 2 posisinya, sebagai basyirah, sebagai pembawa berita gembira tentang kenikmatan surga yang abadi, yang kekal abadi, kebahagiaan abadi gitu ya. Dan juga sebagai nazirah, sebagai pemberi peringatan kepada orang-orang di masa beliau itu bahwa ada kehidupan setelah kematian yang namanya hari akhirat. Kalau engkau berbuat baik maka masuk surga, kalau engkau berbuat keburukan, berbuat banyak dosa maka masuk neraka. Maka inilah yang menjadi asbab dengan kita semakin yakin dengan hari kiamat, hari akhirat, adanya neraka, adanya surga, adanya hari perhitungan, maka kita semakin menguatkan amal-amal saleh kita. Dan kita tidak boleh hati kita condong terlalu kepada dunia ini. Ya, sebenarnya kalau mau direnungkan, kita ini ibarat seperti orang yang berjalan-jalan di mall-mall itu ya, di pusat perbelanjaan, ke hipermart gitu ya. Kita bawa keranjang, kita masukkan barang-barang yang mau kita beli gitu ya dalam keranjang kita. Dan itulah yang membuat kita lama di kasir itu. Itu yang membuat kita lama ngantri di kasir karena terlalu banyak barang yang kita masukkan ke keranjang kita. Itulah hakikat dunia sebenarnya. Semakin banyak yang kita ambil dari dunia ini, semakin lama nanti perhitungan kita, hisab kita nanti di hari akhirat. Dituntut oleh Allah bagaimana itu kau memanfaatkan hartamu itu. Makanya Rasulullah itu pernah istilahnya itu menegur sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, karena dia orang sahabat Nabi yang paling kaya sekali, dia hartanya melimpah. Maka Nabi mengatakan, aku khawatir engkau nanti di surga nanti itu masuk surga dalam keadaan merangkak, saking lamanya itu dihisab harta yang kau miliki yang banyak itu ya. Jadi itulah hakikat dia seperti itu. Bukan dalam rangka memperkaya diri kemudian bergelimang harta. Ya. Al-hakumut takatsur, kata Al-Quran ya, bergelimang harta hatta zurtumul maqabir. Nanti sudah masuk tanah di mulutnya, dia sadar ternyata harta yang dia miliki gak ada gunanya sama sekali, kecuali dia ketika dengan harta itu dia berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia gunakan untuk amal jariah, sedekah jariah, untuk kesolehan ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.